Selamat datang pada tutorial basis data lanjut pada materi constraint. Tujuan pembelajaran constraint adalah memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dan dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut: not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintaks penulisan constraint: create table, schema table, column data type, default expression, column constraint, table constraint. Berikut adalah contoh penulisan constraint: create table employees, employee ID number 6, first name varchar 2 20, job ID varchar 2 10, not null. Constraint EMP ID PK, primary key employee ID. Yang dimaksud adalah job ID memiliki constraint not null dan dibuat constraint primary key yang merupakan kolom employee ID. Constraint not null: suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Berikut adalah contoh baris dengan constraint not null, di mana kolom last name, hire date, dan department ID tidak boleh null. Berikut adalah sintaks untuk ilustrasi sebelumnya, di mana last name dan hire date memiliki constraint not null. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique adalah sebagai berikut. Pada tabel employee sudah terdapat akan diinsertkan dua buah data, yaitu dengan email jsmith. Kemudian akan diinsert lagi data yang sama, maka data kedua tidak akan diperbolehkan karena data pertama sudah ada di dalam tabel yang memiliki constraint unique. Berikut adalah sintaks untuk ilustrasi sebelumnya, di mana dibuat sebuah constraint pada tabel employee, yaitu EMP email UK unique email. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah sebagai berikut, di mana dibuat constraint dari tabel departemen, yaitu departemen ID PK, primary key, departemen ID. Ilustrasi penggunaan constraint primary key adalah sebagai berikut, di mana pada tabel departemen, kolom departemen ID menjadi primary key. Kemudian akan diinsert suatu data yang departemen ID-nya null. Maka proses tersebut tidak akan diperbolehkan karena pada kolom departemen ID terdapat constraint not null. Kemudian akan dimasukkan lagi data dengan departemen ID 50, dan hasilnya adalah proses tersebut tidak akan berjalan karena departemen ID yang merupakan primary key juga memiliki constraint unique. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key. Pada tabel departemen terdapat departemen ID yang akan digunakan oleh tabel employee dengan nama yang sama, departemen ID. Kemudian akan di insert
dua buah data. Data yang pertama adalah departemen ID bernilai 9. Proses tersebut tidak akan jalan karena pada tabel departemen tidak terdapat departemen ID dengan nilai 9. Sedangkan untuk proses insert yang kedua dengan nilai departemen ID adalah 60, proses tersebut akan diperbolehkan karena pada tabel departemen terdapat data departemen ID 60. Berikut adalah sintaks untuk ilustrasi sebelumnya, di mana pada tabel employee akan dibuat constraint emp dep fk foreign key pada kolom departemen ID, references departemen yang berarti mereferensi pada tabel departemen pada kolom departemen ID. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key yaitu mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. References mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. On delete cascade yaitu penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris tabel induk dihapus. On delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai 0. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Berikut adalah contoh penggunaannya. Itu dibuat constraint dengan nama emp salary min, cek salary lebih dari 0. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter table. Cara penulisannya adalah alter table add constraint type column. Misal ditambahkan constraint foreign key pada tabel employee yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Alter table employees add constraint emp manager fk foreign key dari kolom manager ID, references employees employee ID. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter table. Cara penulisannya adalah alter table drop constraint nama constraint type column. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employees, alter table employees drop constraint emp manager fk. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel department dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees dan department ID, berikut adalah contoh sintaksnya. Alter table department drop primary key cascade. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Contohnya adalah alter table employees disable constraint emp idpk cascade. Mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable dan berikut adalah contohnya. Alter table employees enable constraint emp idpk. Cascading constraint. Klausa cascade constraints digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Berikut adalah contohnya. Alter table T1 drop pk cascade constraints. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom type constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk unique. Berikut adalah gambar yang akan mendefinisikan contoh dari constraint. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user cons column. Berikut adalah sintaksnya. Select constraint name, column name from user cons column, where table name sama dengan employees. Maka akan tampil constraint name dan column name yang akan berisi nama constraint dan nama kolom yang berasosiasi dengan constraint tersebut. Latihan.
Tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID. Constraint diberi nama myEMP_ID_pk. 2. Buat primary key constraint pada tabel depth menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama myDepth_ID_pk. 3. Tambahkan kolom depth ID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key references pada tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel departemen. Keempat, tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraints. Tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user objects untuk tabel EMP dan depth. Yang terakhir, modifikasi tabel EMP. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai 0. Berikut adalah hasil praktikum. Nomor 1, tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID. Constraint diberi nama myEMP_ID_pk. Berikut adalah SQL-nya. Alter table EMP, add constraint myEMP_ID_pk primary key kolom EMP no. Nomor 2, buat primary key constraint pada tabel depth dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama myDepth_ID_pk. Dan jawabannya adalah alter table depth, add constraint myDepth_ID_pk primary key depth no. Nomor 3, tambahkan kolom depth ID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key references pada tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel depth. SQL pertama adalah alter table EMP, add department ID number 2. Kemudian alter table EMP, add constraint EMP department FK, foreign key department ID, references depth no. Yang keempat, tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraints. Select constraint name, constraint type, search condition from user constraint where lower table name sama dengan EMP. Kelima, tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user objects untuk tabel EMP dan departemen. Perintah SQL-nya adalah select object name, object type from user objects where object name in department dan EMP. Modifikasi tabel EMP. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Alter table EMP add commission number 2. Alter table EMP add constraint jika check commission greater than 0. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih.